Hey guys, welcome back to Best in the Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan kalau kemarin kita itu udah ngebahas produk-produknya Vivan dari kabel charger TWS-nya Liberty One X. Nah sekarang ada TWS baru dari Vivan yang harganya itu di bawah 500.000 tapi udah punya fitur ANC, Active Noise Cancelling. Menarik kan? Jadi kita langsung unboxing aja produknya. Let's go! Wow, banyak kardusnya. Kita dapat dua ya di sini. Oke, jadi ini adalah Liberty T660 NC for Noise Cancelling. Dia udah pakai Bluetooth 5.3, Bluetooth terbaru. Dan di sini ada beberapa fitur-fiturnya ya. Dia pakai fast charging, 42 jam playtime. Total kalian denger lagu itu bisa 42 jam dengan casing. Pastinya low latency juga, jadi oke banget kalau misalkan seharusnya untuk kita main gaming ya, 38 millisecond. Hybrid Active Noise Cancelling. Ini mungkin maksudnya adalah ada Active Noise Cancelling dan ada, karena dia ear tipsnya itu dari karet ya, jadi ada kayak semacam natural noise cancelling. Nah di belakangnya di sini ada beberapa highlight yang diulangin lagi, sama kayak di depan, terus ada spesifikasinya juga, dia pakai driver itu di 10 mm, dan Bluetooth-nya itu bisa jarak 10 meter jauh ya. Chargingnya di bawah 2 jam, lumayan cepet, dia kan bisa sampai 42 jam. Oh, di sini ada keterangannya, per earbuds itu bisa playback time, itu 7 jam. Jadi lumayan oke ya, seharian itu bisa kita pakai. Dia pakai magnet gitu. Ini dia penampakan di dalamnya. Highlight besar nih, Hybrid ANC, Active Noise Cancelling. Bisa mengurangi noise sampai 42 dB, minus 42 dB. Itu lumayan besar ya, suara-suara frekuensi tinggi. Packagingnya keren sih ini. Kayak nge-unboxing produk yang harganya itu mahal gitu guys. Oh, ini solid banget, kayak nggak mau keluar gitu tau gak sih? Tahu itu nggak, kerak telur, nggak bisa keluar. Kuat banget dia nempelnya, keren. Di dalamnya kita dapat kartu garansi, 1 tahun garansi, dan panduan. Dan kotak satu lagi, charging. Dan dia menggunakan charging yang Type A to Type C. Kita lihat yang satu lagi ya, apakah warnanya beda? Oh, warnanya sama. Oke, buka TWS Vivan. Tadi butuh bantuan ya sedikit dari teman-teman tim Best in the Tech. Nah, ini dia casingnya. Dikasih plastik lagi, kita copot dulu plastiknya. Packagingnya tuh bener-bener solid ya. Gitu, nggak asal-asalan, nggak asal copot gitu. So, this is it. Casing dari Vivan T660NC. Di tangan first impression-nya asik sih. Ini dia tuh made yang halus gitu ya. Dan di bagian tengahnya ada kayak aksen glossy juga. Kalian bisa lihat. Ada indikator juga, I guess. Samping-sampingnya glossy dengan Type-C. Ya, buat charging tadi. Dan ini ada tombol nih sebelah kirinya dari charging. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Nah, ini tuh seharusnya buat pairing. Tuh, dia nyala tuh. Mana sih? Tuh ya. Cakep, warna hijau. Feel-nya memang plastik, tapi kalau misalkan kita raba gitu itu enak. Coba kita buka aja. Harga boleh terjangkau, bos. Tapi kualitas sih asik ya. Gua taruh sini, dia stay. Gila ya. Biasanya harga-harga TWS di bawah 500.000 tuh setahu gue kalau build quality-nya nggak kayak gini sih. Keren. Kita lihat dari dalamnya. Bodinya mirip-mirip ya. Dia teksturnya tekstur yang matte gitu. Halus. Dan dia menggunakan ear tips yang karet. Ya. Tanpa noise cancelling juga dia agak menutup noise dari luar lewat si karetnya ini. Dia ringan ya. Dan kalau kita pakai di telinga, oke lah ya. Ini di fit-nya itu pas di telinga gue sih. Karena dia itu bentuknya kayak agak membundar nih di bagian, bodinya itu. Di casing luar drivernya. Jadi pas di telinga itu dia bener-bener nempel di sekeliling. Pusing, bos. Aman, ini nggak gerak sama sekali, keren. Ya, jadi buat olahraga, ini gue rasa juga oke juga. Dan sekarang kita cobain untuk pairing ke smartphone ya. Gue pakai Android dan iOS. Thank you. Oke, kita coba pairing untuk Bluetooth-nya.
Dia ada di mode pairing ya, tuh dia kedip-kedip terus kayak tadi. Tapi nggak ada, apa namanya, quick pair. Dia nggak ada, dia nggak muncul di Android. Jadi gue coba ke Bluetooth, dan langsung muncul di sini, Vivan Liberty T660NC. Gue klik to pair, gue pair, dan boom, connected to audios. Nah, sekarang kita coba di iPhone. Oh, nih, muncul ya. Aman. Dan tadi kayaknya ada kayak mbak-mbak gitu ngomong di TWS-nya deh. Oh iya, ada mbak-mbak bilang connected. Dia ada control play pause, next, previous track. Ada buat ngangkat telepon, reject juga ada, activate Siri juga ada. Modenya tuh ada 3 ya, ada normal mode, ada transparency mode, dan ada ANC mode. Dia itu di hold di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu bisa di hold 2 detik, nanti dia berganti mode gitu ya. Dan berganti modenya itu nanti ada kayak suara beep, terus mbak-mbaknya bilang si modenya itu lagi di mode apa. Dia pakai touch capacitive ya, di sebelah bagian atas dari TWS-nya ini. Tapi sayangnya kita nggak dapet gesture naik atau turunin volume. Tidak ada aplikasi ya, yang mana itu wajar sih menurut gua di TWS harga di bawah 500.000 yang udah punya fitur sebanyak ini. Dan kualitas dari build-nya juga oke banget menurut gua. Oke, sekarang kita tes dari kualitas audionya. Oke, in terms of audio quality, dari treble-nya sendiri, ini memang gue merasa agak ketinggian ya, si treble-nya sendiri, tapi bass-nya itu cukup ya. Dia bukan bass yang sampai nutupin vokal, tapi dia bass yang cukup aja ada di bagian belakang gitu. Dia kepisah sama vokal, cukup punchy, dan kalau lagu-lagu EDM kayak barusan gue pakai yang Steve Aoki, itu lumayan oke punch-nya, dan vokalnya kedengeran, cuman yang tadi memang pas ada suara-suara tinggi kayak ces gitu, kayak suara plastik gitu loh. Kayak kalian kedengaran suara kering gitu lah pokoknya. Nah, tadi juga gue ngecekin buat active noise cancellingnya juga, itu suara-suara kayak AC, suara kayak kita begini, itu memang teredam. Tapi suara-suara, misalkan teman-teman dari Basindo-Tech ngomong, itu gue masih ngedengerin. Dan tadi gue cek tes juga pakai ambience di cafe, itu suara orang, kayak suara cangkir, itu masih kedengeran. Tapi memang agak diredam. Mungkin karena ini namanya hybrid active noise cancelling ya, jadi hybrid setengah-setengah active noise cancelling, setengah-setengah lagi dari apa naturalnya gitu lah, dari ear tips-nya. Dan tadi untuk transparency mode-nya sendiri, itu memang gue bisa mendengar lebih jelas suara teman-teman gue ngomong ke gue, tapi memang jadi lebih crunch gitu suara dari merekanya. Oh ya, selain active noise cancelling, di TWS-nya juga ada ENC, Environmental Noise Cancelling, di mana itu dipakai pas kita mungkin telepon atau video call ke orang. Jadi suara-suara noise yang ada di samping kita itu teredam, jadi orang yang di seberang sana itu mendengar suara kita lebih jelas gitu ya, tanpa ada lingkungan noise yang di lingkungan kita yang mengganggu. Sedangkan ANC itu kan suara di sekeliling kita nih sekarang yang diredam pas masuk ke telinga. Jadi berbeda ya, ANC dan ENC. Nah, sekarang gue pengen ngetesin untuk kualitas mic-nya yang menggunakan ENC, Environmental Noise Cancelling. Tes 1 2 1 2 tes. Oke guys, ini adalah contoh perekaman audio menggunakan Vivan Liberty 660NC. Nah, secara default TWS-nya itu udah pakai ENC ya, Environmental Noise Cancelling, yang sudah menyala secara otomatis. Dan di sekeliling gue ini, gue lagi di outdoor, ada suara motor, suara mobil, suara AC. Gimana menurut kalian soal kualitas dari suara gue dan suara dari sekeliling gue? Apakah sudah teredam dengan baik? Tulisin di kolom komentar. Nah, sekarang kita mau ngetesin buat low latency-nya, karena dia kan punya 38 millisecond klaimnya untuk low latency, jadi gue ngetes untuk video YouTube. Oke, jadi buat latency-nya sendiri untuk video menurut gue udah cukup rendah ya, jadi gerakan dari lips dan audionya itu tipis-tipis gitu, masih kerasa ada jedanya, tapi memang nggak mengganggu banget. Nonton film atau nonton video di YouTube gitu, itu nggak masalah gitu. Sekarang gue tes untuk main game ya. Oke, sekarang kita tes untuk low latency-nya. Tadi gue nyalahin gaming mode, tap 4 kali itu. Nggak ada tertulis di sini loh, gaming mode, tapi ya gue menemukan itu, berarti ya. Mantap.
Oke, memang untuk game-game yang tembak-tembakan, yang shooting kayak gini, kita masih bisa berasa banget itu jeda di antara kita pencet dan suara yang masuk. Jadi pas gue mencet, suaranya baru masuk sekarang. Ada jeda yang memang berasa, tapi kalau pas lagi main, seharusnya sih menurut gue nggak begitu mengganggu banget. Oke, so kita masuk ke kesimpulannya. Dari tadi gue udah cobain si TWS-nya untuk main game, untuk denger lagu, untuk nonton video. Menurut gue ini adalah TWS di bawah 500.000 yang fiturnya itu bejibun dan menarik banget buat kalian itu yang suka berkomuter, guys. Jadi misalkan kalian naik bus atau naik KRL, itu kalian bisa nyalahin noise cancellingnya, dan karena noise cancellingnya itu hanya nge-reduce white noise yang di bawah-bawah itu, jadi kalau misalkan ada pengumuman atau ada teman kalian yang manggil, itu masih bisa kedenger dengan noise yang ada di samping, yang di sekeliling kalian itu bisa teredam gitu ya. Dan untuk kalian juga yang suka olahraga nih ya, di TWS itu kan ada IP-X4, dia itu bisa aman kalau misalkan kena keringat, dan dia lightweight juga nih pas gua pakai. Keren ya. Dan untuk segi audionya sendiri itu oke untuk kita gunakan sehari-hari. Memang treble-nya itu agak tinggi gitu ya menurut gua, tapi untuk kita gunakan casual itu tetap aman. Oke, jadi Vivan Liberty T660NC ini dijual dengan harga 400 ribuan. Kalian bisa cekin aja di official store Vivan, atau kalian bisa cekin resellernya Vivan. Cekin juga sosial medianya Vivan kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut soal si TWS-nya. Dan nanti juga gue taruh linknya aja di kolom deskripsi. Oke? Sip, kalau gitu, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, ding dang ding ding dang ding dang ding ding dang ding. Dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin TWS menarik. Dan juga subscribe ya, subscribe. Jangan lupa subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Desainnya keren sih ini. Asli.